Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Mega di kelas daring Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita ya, masih berlanjut di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang teks berita terkait dengan mengenal ciri-cirinya, ya, unsur-unsurnya, dan sekarang kita akan berbicara tentang struktur dan kaidah bahasa teks berita. Oke, nah ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ini akan terintegrasi atau penggabungan ya antara Kurnas kurikulum nasional dengan kurikulum khasnya DT. Nah, kurikulum nasionalnya kita akan belajar menelaah struktur kebahasaan, tapi tidak terlalu mendalam, hanya sekedar tahu saja untuk pembelajaran jarak jauh saat ini. Kemudian nanti pada praktiknya kalian setidaknya pahamlah struktur sama gimana sih bahasanya teks berita yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, nah, ini nanti akan di 4.2 ini terkait dengan psikomotor, yaitu praktik ya, praktik menyampaikan berita tentunya. Nah, gabungannya dengan kurikulum khas DT, yang pertama adalah nanti saat kalian sudah memahami ciri umum teks berita, kemudian mengetahui struktur teks berita, diharapkan kalian bisa menerapkan ciri dari sifat tablik ya atau menyampaikan bahasa Indonesianya melalui konsep BAL, benar, akurat, dan lengkap ya. Kemudian mempraktikkan di 4.9-nya kalian akan praktik menyampaikan berita tersebut dengan menggunakan ya, tadi lagi dengan konsep benar, akurat, dan lengkap. Menyampaikan informasi yang kalian dengar, menyampaikan berita yang kalian dengar menggunakan eh, konsep BAL ini, gitu ya. Kemudian ini indikator pencapaian belajarnya. Kalian bisa menemukan isi beritanya, strukturnya, kebahasaannya, sampai bisa menyampaikan berita tersebut dengan benar, akurat, dan lengkap. Nah, siapa yang masih ingat tentang teks berita? Nah, teks berita ini ya, biar pada ingat lagi nih, ini merupakan sebuah laporan suatu peristiwa atau kejadian yang teraktual tentunya ya, tentang objek atau peristiwa yang teraktual dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta yang ada, gitu ya. Dan zaman sekarang itu lebih banyak banget informasi yang bisa dapatkan melalui berbagai macam media, bisa media elektronik seperti televisi, radio, kemudian juga bisa melalui media online seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan pembelajaran kita apa? Ya. Nah, kira-kira kalau mendengar kata hoax atau tidak hoax gitu, hoax or not. Nah, nanti terkait dengan materi pembelajaran kita. Tadi dengan konsep BAL tadi ya. Nah, kalau di dalam Islam, ini sudah tertuang di surat Al-Hujurat ayat ke-6. Kandungannya bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk memeriksa informasi terlebih dahulu sebelum semua informasi itu benar dan valid. Nah, ya. Nah, ini kurang lebih isi bunyinya dari eh, Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, fasik itu orang penuh dosa ya, gitu ya, membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatanmu itu. Nah,
Oh ya. Jadi jangan main menyebar-nyebar dulu, belum lagi berita itu benar, akurat dan lengkap. Nanti bisa menimbulkan penyesalan di akhirnya. Bahkan sampai datang musibah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang yang kita beritakan beritanya yang belum benar tadi. Nah, bahkan Allah memerintahkan untuk memeriksa suatu informasi dengan teliti dari surat Al-Hujurat ayat ke-6, yaitu mencari bukti di sini. Bukti apa? Kebenarannya. Ya, hal ini bisa kita lakukan dengan menelusuri berbagai sumbernya, ya, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal tersebut, ke orang tua, ke kakak kalian, gitu ya, atau melalui mesin mencari yang sumbernya sudah valid, misalkan BBC News, CNN News, Kompas, dan sebagainya, ya. Kalau berita itu benar, misalnya berita nasional, itu pasti akan tersebar luas ke media-media massa nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita perlu memperhatikan ayat ini. Dan suatu saat di zaman ini, di mana kita mudah sekali mendapatkan akses informasi, ya, tautan informasi entah itu status dari teman, atau status Facebook, atau status Twitter, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan saudara sesama muslim, ya, dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas gitu. Nah, ini salah satu contoh bentuk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Belum jelas kira-kira kalau dari 5W1H udah lengkap belum gitu. Ada siapa, ada apa, ada di mana, ada kapan, ada bagaimananya gitu. Dan ada sumbernya nggak yang jelas. Nah, ya, misal kemudian ini juga. Nah, berita yang benar pasti bisa dipertanggungjawabkan kelengkapan unsur berita ini. 5W plus 1H ada apa, what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, why, mengapa hal itu bisa terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, kemudian, nah, berita yang bisa dipertanggungjawabkan, ini juga lengkap struktur teks beritanya. Strukturnya yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita itu apa? Merupakan pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Itu orientasi. Ya, orientasi selalu berkaitan dengan pengenalan. Yang kedua tentang peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan, ada kronologisnya. Dan yang ketiga, strukturnya tentunya suatu berita bisa dipertanggungjawabkan ada sumber beritanya. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau di akhir berita. Contohnya Yogyakarta, kompas.com, ini di awal biasanya. Atau di bawah, sumber, penulisnya siapa. Gitu. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Selanjutnya ini untuk kaidah bahasa, mudah-mudahan untuk sebagai pengetahuan saja bahwa teks berita ini menggunakan bahasanya baku, standarnya ya, agar orang semua tuh bisa memahami. Kemudian penggunaan kalimat langsung kalau di dalam teks berita. Kalau dalam teks berita secara lisan, biasanya ada ujaran langsung dari si narasumber, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, ini penggunaan kata kerja mental, ya. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya, dia merasa tertipu, maka dia lantas melapor ke polisi. Gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, pada teks berita ini sudah pasti deh harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan itu bisa dimengerti dengan jelas, gitu ya.
contoh-contoh keterangannya gitu, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kemudian ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini terkait dengan urutan kronologis ya, urutan waktu atau kronologis peristiwa. Misalnya konjungsi itu kan kata sambung ya, berupa kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Misal atau yang lainnya. Nah, ini contohnya pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata kuliner. Nah, untuk tugasnya hari ini teman-teman nanti menyimak berita di televisi dengan menggunakan format ini ya. Menyimak di stasiun TV mana, hari dan tanggalnya, waktu dan jam siarannya kapan, objeknya yang dilaporkan apa, isi ringkasannya dari laporan beritanya yang kalian simak apa aja. Minimal lengkap semua unsur 5W plus 1H-nya. Nah, nanti setelah kalian dapat ini semua, kalian sampaikan secara lisan, direkam di video, diupload ke YouTube, linknya nanti diupload melalui Google Form yang Ustazah berikan untuk bukti penyerahan tugas. Gitu ya. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.